Portofolio, RPP atau video yang kita upload itu tidak bisa dibuka. Halo, jumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan informasi ya terkait UKIN ya. Kita masih berbicara tentang UKIN. Ada 5 penyebab ya tidak lulus UKIN. Nah, kita akan lihat apa saja faktor-faktor penyebab tidak lulus UKIN. Mari kita simak bersama-sama. Nah, saya akan mengulas kembali pada pertemuan kemarin. Di video kemarin itu kita berbicara tentang berkas-berkas yang perlu kita persiapkan dalam penilaian UKIN ya. Ada portofolio dan uji kinerja. Nah, untuk portofolionya ada 6, 4 yang wajib dan 2 ini opsional. Kemudian uji kinerjanya berupa perangkat RPP komplit dan lengkap untuk 1 aksi. Kemudian videonya setelah diedit ya. Jadi itu beberapa poin untuk penugasan UKIN-nya. Barulah setelah itu kita UP. Nah, sesuai dengan informasi yang saya sampaikan di awal tadi, untuk video kali ini saya akan berbagi informasi apa faktor-faktor penyebab tidak lulus UKIN ya. Mahasiswa PBG itu tidak lulus UKIN. Jadi ada 5 yang bisa saya share, saya bagikan informasinya. Yang pertama itu portofolio tidak diisi. Nah, seperti yang sampaikan pada video sebelumnya, jadi berkas-berkas portofolio itu wajib kita isi ya Bapak Ibu sekalian, minimal 1 ya, minimal 1. Tidak masalah ya kalau hanya 1, yang penting terisi, terutama yang wajib tadi itu ya. Ada 4 poin itu kan yang wajib, itu harus diisi Bapak Ibu ya, jangan sampai tidak diisi. Nah, ini bisa fatal begitu ya karena wajib tadi. Kemudian penyebab yang kedua, nah baik itu portofolio, RPP maupun video uji kinerjanya ya, yang diupload itu tidak lengkap ya. Intinya kita ikuti ketentuan yang disampaikan oleh LPTK kerjasama dengan Kemendikbud ya, melalui web UKIN ya. Itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, jadi kita ikuti saja ya. Misal RPP tidak lengkap ya, itu kan harus satu paket ya, harus lengkap, tidak hanya RPP-nya toh, tetapi untuk media pembelajarannya tidak ada atau penilaiannya tidak ada. Nah, itu juga bisa berakibat fatal ya Bapak Ibu. Kemudian videonya juga harus menyesuaikan RPP ya, kan ada pembuka, ada inti, ada penutup. Nanti bagian pembuka terbagi ya atas apa saja, itu minimal harus ada begitu ya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan tidak lengkap tadi ya. Ini yang bisa menyebabkan kita tidak lulus. Kemudian yang ketiga, nah portofolio, RPP atau video yang kita upload itu tidak bisa dibuka. Kalau misalnya lewat YouTube, nah jangan lupa ya Bapak Ibu untuk men-setting. Kalau punya channel pasti bisa itu ya, yang sudah punya konten
punya channel YouTube itu pasti bisa men-setting, tapi kan tidak semua. Ada yang bikin baru begitu ya, tidak semua punya, kemudian bikin baru, kemudian tidak bisa men-settingnya. Nah, ini juga fatal ya Bapak Ibu. Jadi kalau video yang kita upload di YouTube ya, jangan lupa disetting untuk ke public ya. Kalau pertama kali kita ngupload, dia masih sifatnya privacy ya, pribadi. Nah, itu kita setting ke public supaya bisa dilihat oleh orang, terutama penilai. Nah, kemudian berkas-berkas portofolio atau RPP ini biasanya umumnya itu menggunakan Drive, Google Drive. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari rekan ataupun dari dosen, tim penilai. Mahasiswa sebenarnya sudah mengupload berkas, tetapi karena lupa men-setting ya, pada saat membagikan link drive-nya itu, nah harus disetting dulu, diubah ya. Saya contohkan begini, ini harus diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu, karena ini yang poin yang paling sering ya membuat mahasiswa tidak lulus ini. Bukan berarti tidak mengupload, sebenarnya mahasiswa sudah mengupload tapi lupa men-settingnya. Misalnya bentar ya, nah saya buat filenya seperti ini Bapak Ibu, foldernya supaya kelihatan rapi. Misalnya RPP lah ya, anggap aja kita RPP, kita ingin membagikan RPP nya, kita bagikan linknya. Ini sudah di Google Drive ya. Nah, klik ini yang ada titik 3 ini, atau boleh juga klik kanan, boleh. Nah, nanti bagikan ya, bagikan ya. Nah, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini saya sudah setting ya. Kalau yang belum disetting itu awalnya itu sebentar. Nah, dibatasi ya. Siapa ya saja yang memiliki link itu kita klik yang siapa saja memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link itu bisa membukanya. Jangan dibatasi. Nah, kalau pertama kali, karena ini kan saya sudah setting ya, itu yang muncul ini dibatasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, masih ada gambar gemboknya. Ini yang lupa disetting oleh mahasiswa atau Bapak Ibu guru yang mengikuti, mungkin ya langsung disalin begini ya. Nah, itu juga salah ya Bapak Ibu. Kita setting dulu, dibatasi ini kita ubah ke siapa saja memiliki link. Kemudian ini tidak usah di otak-atik, cukup sebagai pelihat ya, sebagai pelihat. Kalau editor nanti bisa diedit ya sama orang yang melihat atau yang mendapatkan link. Nah, cukup lihat saja, kita salin linknya. Nah, klik selesai, baru kita pastekan di alamat UKIN, di menu UKIN-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kesalahan seperti ini yang sering terjadi ya, sehingga berakibat fatal karena penguji atau penilai itu tidak akan bisa membuka ya, karena tadi dibatasi, harus memerlukan izin dari kita. Nah, ini repot ya. Kalau dosen yang masih bersabar, menghubungi admin atau menghubungi grup untuk disampaikan kepada kita, dan dosen tersebut masih sabar menunggu ya nggak masalah. Tapi kan ada juga tipe-tipe dosen yang tidak
bisa menunggu lama atau tidak sabaran atau semacamnya lah ya, artinya tidak mau ambil pusing begitu ya. Apalagi ada dosen-dosen yang senior yang sudah tua-tua begitu ya, mohon maaf, itu kan pasti mindset dosen tersebut kan tahunya ketika diklik bisa dibuka. Kalau udah nggak bisa dibuka ya nggak bisa dinilai kan begitu. Nah ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, jangan langsung disalin linknya atau dari atas ini copy paste salin, jangan. Kita setting dulu, klik titik 3 atau klik kanan file yang akan kita bagikan linknya, kemudian klik bagikan, diklik saja bagikan. Saya ulangi lagi ya. Nah ini saya sudah setting. Kalau yang pertama kali dia dibatasi seperti ini, masih kelihatan gembok. Nah artinya tidak bisa dibuka, memerlukan izin dari kita. Kita ubah ke siapa saja yang memiliki link ini. Ini tetap lihat, hanya bisa melihat saja, kemudian baru kita salin linknya, selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita anggap remeh ya, nanti pasti ada pengarahan ya, arahan dari LPTK. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah saya buat foldernya seperti ini biar kelihatan rapi ya, supaya pada saat kita mengunggah itu sudah enak ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke topik yang berikutnya. Tadi sudah ya. Nah, portofolio RPP video yang diupload tidak bisa dibuka. Ini pada poin yang ketiga ini yang paling sering terjadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya. Bukan tidak mengupload atau mengumpulkan berkas, baik itu portofolio RPP maupun video, sudah mahasiswa sudah mengirim, tetapi itu tadi lupa men-setting. Nah ini perlu diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat faktor yang berikut. Nah video uji kinerja yang diupload banyak disisipi lagu. Nah ini kita ke topik video uji kinerjanya ya, video pembelajaran, praktek pembelajaran kita. Nah pada saat kita mengedit, entah itu menggunakan KineMaster atau menggunakan aplikasi yang lainnya ya, kita senang begitu ya kalau ada instrumen atau dibubui lagu, disisipi lagu itu dengan maksud supaya menarik begitu ya. Tetapi untuk uji kinerja video ini tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, karena penilai itu melihat suara intonasi dari kita ya. Karena kalau disisipi lagu, banyak lagu ya, maka konten yang kita tampilkan itu tidak akan kelihatan ya. Pendengar atau pelihat itu tidak tahu apa yang kita bicarakan karena tadi terlalu banyak disisipi lagu. Nah ini jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh diselingi tapi volumenya disetting. Nah di KineMaster itu kan bisa disetting ya supaya berimbang ya, atau dikecilkan, untuk instrumennya dikecilkan, kemudian suara asli kita itu dominan, original, tingkatan volumenya itu lebih besar ya, perbandingannya 70-30 atau 60-40 ya, jangan sama ya 50-50 nanti tabrakan, itu sudah nggak jelas, itu suara kita tidak jelas. Nah ini ya perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan terlalu banyak disisipi lagu kemudian volumenya disetting. Ini untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir,
penyebab tidak lulus UKIN ini disebabkan oleh video uji kinerja yang diupload tidak sesuai ketentuan. Nah, ini masih berhubungan dengan video, terutama misalnya dengan durasi. Nah, jadi untuk durasi itu sudah ditentukan ya. Untuk standar itu minimal 30 menit ya. Di atas 30 menit boleh, lebih bagus. Ya. Untuk pembukanya itu di luar pembuka ya, pengantar. Biasanya kan ada pengantar itu ya, perkenalan ya. Itu di luar ya, tidak termasuk. Jadi ketika kita mulai masuk kelas, membuka pelajaran, nah mulai startnya dari situ untuk 30 menitnya. Nah, jangan sampai berkurang ya. Itu juga akan menyebabkan kita tidak lulus. Kemudian kesesuaian dengan RPP juga. Nah, video yang kita tampilkan tentunya harus sesuai dengan RPP ya, dengan RPP yang sudah kita buat tadi itu. Kemudian pencahayaan. Nah, ini juga sangat penting. Jangan sampai kualitas gambar yang ada pada video itu pada saat kita melakukan praktik pembelajaran itu gelap misalnya ya, atau terlalu terang silau. Nah, sehingga tim penilai itu tidak bisa melihat, terutama gurunya ya, kita sebagai pengajar yang akan dinilai itu kan dinilai juga mimik ya, intonasi itu kan dinilai. Kalau misalnya pencahayaannya gelap, redup, atau terlalu terang silau ya, tentunya tim penilai kesulitan itu melihat penampilan kita, perform kita. Nah, itu ya, tolong diperhatikan ya, artinya ya kita ikuti sesuai ketentuan, begitulah ya Bapak Ibu. Jadi itu ya, ada 5 faktor penyebab tidak lulus UKIN ya. Ini yang saya dapatkan dari berbagai sumber, terutama yang poin ketiga ini yang paling sering ya, paling sering, karena link drive-nya tidak bisa dibuka. Tolong diperhatikan itu ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua.